Di sebuah desa terpencil bernama Wonoayu, hutan lebat di sekelilingnya telah menjadi pelindung dan sumber kehidupan sejak dulu. Namun, waktu mengubah segalanya. Seiring berkembangnya zaman, datanglah para penebang liar yang mengincar kayu-kayu mahal dari hutan itu. Mereka tidak tahu bahwa hutan itu dijaga oleh buto ijo, makhluk raksasa berkulit hijau yang telah hidup ratusan tahun sebagai roh penjaga alam. Suatu malam, warga desa mendengar suara-suara aneh dari arah hutan. Angin menderu, suara pohon tumbang terdengar seperti raungan kesakitan. Pak Karno, seorang tetua desa, menggigil saat melihat bayangan besar melintas cepat di balik pepohonan buto ijo. Dia bangun, gumamnya ketakutan. Keesokan harinya, 3 penebang hutan ditemukan tewas dengan tubuh remuk seperti diinjak gajah. Pohon-pohon di sekitar mereka hangus terbakar. Pak Darto, seorang pengusaha kayu dari kota, tidak peduli. Ia menyuap kepala desa dan memperbanyak alat berat untuk menebangi hutan lebih dalam lagi. Mereka meratakan pohon-pohon tua, mengabaikan peringatan warga, dan kejadian kematian misterius. Di tengah malam, sebuah ekskavator terbalik sendiri, mesinnya meledak tanpa sebab. Salah satu operator ditemukan terjepit dengan mata terbuka lebar, mulut membeku dalam jeritan. Di malam bulan gelap, buto ijo memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Tubuhnya sebesar rumah, matanya menyala hijau, dan suaranya seperti gemuruh gunung meletus. Manusia rakus, kalian rusak tempat tinggalku. Kalian mengganggu tidurku. Ia menghancurkan kamp kerja para penebang, melemparkan truk seperti mainan. Para pekerja kabur, berteriak histeris, meninggalkan semua alat berat dan log kayu. Pak Darto mencoba menembak buto ijo dengan senapan laras panjang, tapi pelurunya memantul. Sang raksasa marah. Dengan satu injakan, tanah mereka dan menelan Pak Darto hidup-hidup. Seorang gadis kecil desa bernama Lasmi yang sejak kecil sering bermain dan berbicara dengan pohon merasa terpanggil. Ia pergi ke hutan sendirian membawa kalung peninggalan kakeknya yang dulu pernah menjadi penjaga hutan juga. Lasmi menemui buto ijo yang sedang menangisi sebuah pohon besar yang ditebang tempat roh leluhurnya tinggal. Maafkan kami, Buto, tapi tidak semua manusia jahat. Aku ingin hutan ini hidup kembali. Buto ijo terdiam. Dari kalung Lasmi muncullah cahaya hijau. Rupanya, Lasmi adalah keturunan panglima perang zaman kerajaan Nusantara yang sangat ditakuti. Buto ijo akhirnya bersedia berhenti menghancurkan desa dengan satu syarat. Hutan harus dilindungi dan dibersihkan dari tangan-tangan serakah. Lasmi dijadikan penjaga baru hutan agar hutan tetap terjaga. Para warga mulai sadar. Mereka membakar surat izin penebangan dan mengusir orang-orang luar yang ingin merusak alam. Desa berubah menjadi pelindung hutan dan Lasmi menjadi simbol harapan baru. Sementara itu, buto ijo kembali ke hutan terdalam, duduk di atas akar raksasa dan memejamkan mata. Ia masih mengawasi dan siap bangkit jika hutan kembali dirusak. Sudah 6 bulan sejak hutan Wonoayu dilindungi kembali oleh warga dan dijaga oleh Lasmi, gadis kecil yang sekarang disebut putri penjaga hutan. Pohon-pohon mulai tumbuh kembali, hewan-hewan liar kembali ke habitat mereka, dan suara burung terdengar lagi setiap pagi. Namun, dari jauh, dari balik hutan lain di wilayah perbatasan, kabar akan penebangan liar yang lebih besar mulai menyebar. Sebuah perusahaan besar bernama PT Jaya Rimba mulai membangun jalan logging untuk menembus hutan Wonoayu dari sisi barat. Mereka datang diam-diam malam hari dan mulai menandai pohon-pohon tua dengan cat merah. Lasmi merasa gelisah.
Ia bermimpi buruk berhari-hari. Dalam mimpinya hutan terbakar, sungai mengering, dan buto ijo menangis berdarah. Suatu malam suara petir membelah langit meski tak ada hujan. Tanah bergetar. Dari dalam lubang raksasa yang dulu menjadi tempat buto ijo bersemayam, terdengar suara geraman panjang. Manusia tidak pernah belajar. Buto ijo bangkit, kali ini lebih kuat. Matanya kini menyala biru kehijauan, tanda bahwa ia sedang dalam mode penjaga dan penghukum. Ia berjalan melewati hutan, pepohonan, membuka jalan seolah tunduk kepadanya. Namun kali ini buto ijo tidak sendiri. Dari akar dan lumpur bangkitlah sosok-sosok lain. Para penjaga hutan tua, roh-roh raksasa yang tertidur sejak ratusan tahun lalu, PT Jaya Rimba yang mengira ini hanya wilayah kosong, mengirimkan alat berat dan pasukan keamanan bersenjata lengkap. Mereka menyewa dukun untuk meredam kekuatan gaib. Namun semua itu tak berguna, amarah buto ijo tak bisa dibendung. Dalam satu malam, pos-pos logging mereka hancur. Hutan berubah jadi medan perang. Para penjaga hutan menjatuhkan pohon-pohon besar seperti tombak. Binatang liar menyerbu dengan kekuatan tak biasa, seolah mereka dipimpin oleh satu kekuatan. Lasmi datang ke tengah medan itu, berseru kepada buto ijo, "Berhenti, jangan habisi mereka semua. Ada yang tidak tahu, ada yang bisa berubah." Tapi buto ijo hanya menatapnya tajam. "Aku sudah memberi kesempatan, tapi keserakahan manusia tidak punya batas." Lasmi menangis. Ia tahu bahwa kali ini amarah buto ijo sudah melewati batas. Ia harus menghentikannya, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dengan kekuatan kalung warisan kakeknya, Lasmi memanggil roh leluhurnya. Cahaya hijau menyilaukan meledak dari tubuhnya. Angin berhenti, langit terang seketika. Kalau satu-satunya cara menyelamatkan mereka adalah dengan mengikat kembali kekuatan alam, maka ikatlah lewat jiwaku. Lasmi menyatu dengan akar hutan. Tubuhnya berubah jadi cahaya dan kemudian hilang. Kalungnya jatuh di tanah, tertanam di jantung hutan. Buto ijo menjerit, namun akhirnya tunduk. Ia mundur, menangisi Lasmi yang telah menyelamatkan manusia dari kehancuran total. PT Jaya Rimba bubar. Petinggi perusahaan menghilang secara misterius. Yang tersisa hanya cerita horor para pekerja yang melihat raksasa hijau di balik kabut. Pemerintah daerah menjadikan hutan Wonoayu sebagai cagar budaya dan alam, tak boleh disentuh satu batang pun. Warga membangun kuil kecil di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah patung batu gadis kecil yang tersenyum, dikelilingi oleh akar dan bunga liar. Dan buto ijo, ia masih tinggal di hutan, duduk diam menjaga patung Lasmi. Tak lagi mengamuk, tapi siap bangkit jika manusia melupakan batasnya lagi. Karena hutan bukan warisan, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. 5 tahun telah berlalu sejak Lasmi mengorbankan dirinya untuk menghentikan amarah buto ijo dan menyelamatkan hutan Wonoayu. Hutan itu kini menjadi kawasan terlarang, dijaga dengan ketat oleh warga desa, dan dikelilingi pagar kayu serta papan-papan peringatan bertuliskan. Dilarang masuk, kawasan sakral, dilarang menebang hutan, namun tidak semua orang percaya. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan masuknya media sosial ke desa, muncullah kelompok anak muda dari kota yang menyebut diri mereka sebagai Urban Explorer Nusantara. Mereka membuat konten YouTube tentang tempat-tempat angker dan mendengar desas-desus soal raksasa hijau penjaga hutan di Wonoayu. Salah satu dari mereka, Tama, justru menantang keyakinan warga. "Buto ijo hanya mitos kampung. Semua itu cuma buat nakut-nakutin agar hutan nggak dijamah," katanya di depan kamera. Mereka pun nekat masuk ke hutan larangan pada malam hari,
berlima, lengkap dengan kamera inframerah, drone, dan alat perekam suara. Pada awalnya, semuanya tampak tenang. Mereka tertawa-tawa, menertawakan papan larangan, dan meninggalkan jejak di tanah lembab. Namun, makin dalam mereka masuk, suara hutan berubah. Burung berhenti berkicau, angin seolah berhenti. Salah satu kamera mati mendadak. Drone mereka hilang sinyal dan jatuh di tengah rimbunnya pohon tua. "Jangan bercanda, ini beneran aneh," kata Niko, salah satu anggota tim yang mulai panik. Lalu terdengar suara berat, dalam, bergemuruh dari arah utara hutan. "Kalian tak percaya, maka kalian harus melihat." Tiba-tiba tanah di bawah mereka retak, akar-akar pohon bergerak seperti ular, melilit kaki Tama dan menariknya ke dalam lubang gelap. Sisa tim menjerit, berlari tunggang langgang, tapi satu persatu mereka dikejar bayangan besar yang melintas di antara kabut. 2 hari kemudian, warga menemukan 3 dari 5 pemuda itu dalam kondisi syok berat, mulut bergetar tanpa suara. Salah satunya menggambar sosok besar di tanah dengan mata hijau dan taring panjang. "Dia benar-benar ada. Buto ijo, dia lihat kita. Dia marah. Tama ditelan bumi." Video terakhir yang berhasil diselamatkan dari kamera menunjukkan sosok raksasa hijau berdiri di tengah pohon. Matanya menyala dan suara beratnya menggetarkan dedaunan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Cerita Buto Ijo kembali viral. Video itu tersebar di internet sebelum dihapus oleh pemerintah. Tapi sudah terlambat. Desa Wonoayu kembali menjadi sorotan. Beberapa pejabat tinggi mencoba membungkam kabar itu dan menuduhnya sebagai rekayasa. Namun, malam harinya kantor mereka kebakaran. Tak ada penyebab jelas. Saksi terakhir melihat bayangan besar di atap gedung dan daun-daun berserakan seperti badai menghantam. Kini, Buto Ijo bukan sekadar legenda desa. Ia menjadi simbol nyata dari alam yang tak lagi diam jika dilukai. Di tengah hutan, patung Lasmi masih berdiri. Tapi sekarang, matanya mengeluarkan cahaya samar. Sebuah akar besar tumbuh di bawahnya, seolah Lasmi akan bangkit lagi, bukan sebagai manusia, tapi sebagai roh penjaga baru. Dan suara angin di malam hari seakan membawa pesan, bukan hutan yang butuh manusia, tapi manusia yang tak bisa hidup tanpa hutan.